Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayangnya kita masih diberi nikmat iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia. Di antara kalimat yang paling sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah Bismillahirrohmanirrohim. Bahkan dalam setiap rakaat salat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Namun pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memahami makna dari dua nama Allah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Keduanya berasal dari kata rahmah, yang berarti kasih sayang. Namun, para ulama menjelaskan bahwa kedua nama ini memiliki makna yang berbeda, sekaligus saling melengkapi. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang sangat luas, meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua merasakan kasih sayang Allah. Kita bisa bernapas, makan, minum, menikmati alam. Itu semua adalah bentuk dari rahmat Allah yang bersifat umum. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kasih sayang yang lebih dalam, lebih dekat, dan lebih istimewa. Kasih sayang yang akan kita rasakan, terutama di akhirat nanti. Coba kita renungkan sejenak. Ketika kita bangun di pagi hari, siapa yang memberi kita kehidupan kembali setelah tidur? Ketika kita berbuat dosa, siapa yang masih menutup aib kita? Ketika kita lalai, siapa yang masih memberi kesempatan untuk bertobat? Itulah Allah Ar-Rahman-Nir-Rahim. Kasih sayang Allah bukan hanya ketika kita taat, tetapi juga ketika kita bermaksiat. Bahkan seringkali kita lebih banyak berbuat salah. Namun Allah tetap memberi kita rezeki, kesehatan, dan kesempatan hidup. Ini adalah bukti bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Rasulullah bersabda bahwa Allah membagi rahmat menjadi 100 bagian. Satu bagian diturunkan ke dunia, dan dengan satu bagian itulah seluruh makhluk saling menyayangi. Seorang ibu menyayangi anaknya, hewan menyayangi anaknya. Semua itu karena satu bagian rahmat Allah, sedangkan 99 bagian lainnya Allah simpan untuk hari kiamat. Bayangkan, kasih sayang yang kita lihat di dunia ini saja sudah begitu luar biasa. Seorang ibu rela mengorbankan apapun demi anaknya. Namun, itu semua hanyalah 1% dari kasih sayang Allah. Lalu bagaimana dengan 99% yang Allah simpan? Inilah yang seharusnya menumbuhkan harapan dalam diri kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Namun di sisi lain, memahami Ar-Rahman-Nir-Rahim juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Jika kita mengaku sebagai hamba Allah, maka kita pun harus meneladani sifat rahmat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah contoh nyata dari sifat ini. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan alam. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap membalas dengan kebaikan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menyayangi keluarga kita dengan tulus? Sudahkah kita memaafkan orang yang pernah menyakiti kita? Sudahkah kita peduli kepada sesama yang membutuhkan? Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi hati kita keras, mudah marah, sulit memaafkan, dan tidak peduli pada orang lain. Karena salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah adalah lembut hatinya dan penuh kasih sayang. Allah itu Ar-Rahim, maka Allah mencintai hamba yang juga penyayang. Dalam kehidupan ini, kita sering merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli, merasa doa kita belum dikabulkan. Namun ingatlah, Allah selalu dekat. Kasih sayangnya tidak pernah berhenti mengalir kepada kita. Kadang Allah menunda
bukan karena tidak sayang, tetapi karena Allah ingin memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Kadang Allah memberi ujian, bukan karena benci, tetapi karena Allah ingin mengangkat derajat kita, dan kadang Allah mengambil sesuatu dari kita, bukan karena zalim, tetapi karena Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Semua itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Sebagai Ar-Rahmanir-Rahim, jika hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup, itu berarti Allah masih memberi kita peluang untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk menjadi lebih baik. Jangan tunda taubat, jangan tunda kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan berakhir. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang merasakan dan mendapatkan kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.